Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, apa kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya semuanya. Oke, ini pertemuan ke-9, jadi pertemuan pertama setelah UTS, dan masih di dalam suasana bulan Syawal. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya kalau saya mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya di hati teman-teman semuanya, ya mohon dibukakan pintu maaf gitu ya. Oke, untuk yang pertemuan ke-9 kali ini, ya memang sih kalau statistik kita tetap masih bicara mengenai teori-teori semuanya ya gitu ya. Jadi, tapi saya sih nggak akan lama, jadi saya coba jelasin nanti. Tapi yang jelas teori ini dipakai nanti untuk apa? Untuk bahan tugas akhir kalian itu. Makanya saya coba Saya coba sampaikan menggunakan Zoom gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti tapi kalau misalnya Mas ada mau ditanyakan ya monggo-monggo aja, silakan aja, nggak masalah gitu. Oke, ini saya share screen dulu ya. Sebentar. Mungkin masih Oke, pertemuan 9 kita bicara mengenai pengujian hipotesis gitu ya. Oke, apa itu hipotesis gitu kan? Mungkin kalian akan bertanya, apa sih kegunaannya gitu kan? Kenapa sih harus dilakukan hipotesa, membuat hipotesa gitu kan ya? Oke, di sini nih kita bisa lihat, jadi hipotesa itu adalah suatu proposisi atau pernyataan ataupun jawaban yang sifatnya sementara atau dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan ataupun penyelesaian dari suatu masalah dalam sebuah penelitian. Jadi balik lagi bahwa hipotesa itu merupakan suatu pernyataan yang sifatnya jawaban sementara atau dugaan. Bisa jadi dugaan ini benar, bisa juga nanti dugaannya salah gitu kan ya. Jadi dugaan ini yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah penelitian gitu loh. Hipotesis ini merupakan hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Nah, kebenaran hipotesis ini masih harus diuji. Jadi secara empirik, dengan demikian hipotesis ini dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang sudah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya gitu kan ya. Masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data-data empiris. Hipotesis ini diartikan sebagai kesimpulan yang sifatnya sementara atau proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, kalian membuat hipotesa bahwa terdapat hubungan yang kuat, terdapat relasi yang kuat misalnya antara bonus dengan motivasi gitu kan ya. Gitu kan, misalnya itu kalian membuat hipotesa seperti itu, nanti hipotesanya perlu diuji dengan data-data empiris. Data dari mana? Misalnya dari hasil survei, kalian misalnya menyebar kuesioner ke karyawan gitu kan, atau kalian menyebar kuesioner misalnya ke tempat kalian mungkin kerja gitu, dan mengumpulkan misalnya menyebar kuesioner ini misalnya misalnya saya katakan misalnya ke 60 responden gitu kan ya. Nah, ini 60 responden ini harus tersebar di beberapa divisi. Jadi supaya supaya menyebar gitu kan. Jadi jangan sampai nanti hanya ngumpul di satu divisi toh, cuma hanya divisi sales, satu divisi finance toh gitu. Tapi harus menyebar misalnya di beberapa divisi, misalnya di divisi sales, finance, kemudian marketing, kemudian juga divisi promosi atau divisi operation gitu. Jadi harus menyebar di beberapa divisi di kantor. Jadi jangan sampai nanti hanya satu divisi aja, karena itu kan bicara ini kan mengenai penyebaran
penyebaran informasi atau penyebaran kuesionernya ini gitu loh. Nah, kemudian juga misalnya apa? Misalnya terdapat misalnya kalau membuat hipotesa terdapat pengaruh pemimpin yang kuat terhadap motivasi atau terhadap performance kerja karyawan di perusahaan. Nah, itu kan perlu diuji kira-kira kalau semakin baik leadernya, semakin baik jiwa leadership dari seorang pemimpin itu, apakah juga akan berpengaruh kepada performance kerja para karyawan gitu kan? Itu yang perlu dicari tahu. Bagaimana cari tahu adalah dengan melakukan uji data-data empiris gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya. Guys, any questions? Silahkan. Ada yang mau masuk dulu sebentar ya. Belum, Pak. Oke. Oke, ini saya saya admit dulu beberapa yang masuk. Oke, next. Ciri-ciri hipotesis. Hipotesis ini merupakan hasil dari proses teoritis gitu ya. Jadi ya merupakan dari hasil kajian kalian dengan melakukan review beberapa jurnal atau mungkin dari beberapa hasil review dari kalian membaca buku teori gitu kan, nanti kemudian menyimpulkan adanya hipotesa gitu kan ya, dan komparasi fakta yang handal. Jadi dari hasil pengalaman kalian gitu ya. Ya kira-kira kalau semakin baiknya jiwa leadership seseorang pasti juga akan berpengaruh kepada performa kerja karyawan. Itu kan yang perlu diuji lebih lanjut lagi gitu kan ya. Jadi secara teori sini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik itu secara hasil dari proses teoritisnya itu tadi, ataupun juga dari komparasi fakta dari hasil observasi, itu semuanya tuh ya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu loh. Ya mungkin selama saya melihat berganti beberapa kali pemimpin gitu ya, misalnya di kantor ternyata sebenarnya kalau dari hasil observasi saya misalnya dari 20 tahun kerja misalnya, ya jiwa leadership seseorang itu pasti akan berpengaruh terhadap performance kerja para bawahannya gitu kan. Kalau salah seorang pemimpin itu dia menganggap bahwa adalah ya sebagai teman atau sebagai partner gitu ya, iya kan, partner kerja gitu yang semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk maju gitu kan. Bahkan kalau perlu misalnya si pemimpin ini, si manajer ini dia mempersilahkan anak buahnya untuk misalnya naik jabatan lebih tinggi lagi. Nah, itu kan ya pasti itu kan memiliki pasti kan berpengaruh besar terhadap performance karyawannya gitu loh. Hal ini kan berbeda dengan misalnya misalnya kalau seorang pemimpin itu, seorang manajer itu ternyata dia menganggap bawahan itu ya sebagai sebagai yang hanya bawahan saja atau sebagai babu bahkan gitu kan. Ya misalnya ya dia misalnya menganggap ya udah kayak udah tidak dianggap sebagai karyawan lah gitu, atau bahkan tidak dianggap sebagai manusia mungkin. Ya misalnya dia maki-maki gitu kan, atau mungkin marah-marah, dia memarahi bawahannya di hadapan umum gitu kan, bahkan sampai akhirnya mungkin membuat karyawan itu merasa tidak nyaman bekerja. Lalu apa yang terjadi kan, pastinya akhirnya karyawan bisa jadi normal karena akan hengkang gitu kan, gitu. Nah, ini hipotesisnya juga menyatakan hubungan antar variabel. Ini kan misalnya ada 2 variabel atau lebih gitu kan. Hipotesis ini harus dapat diuji, artinya dapat ya visible. Visible itu bisa untuk dapat memperoleh data untuk pengujian hipotesanya itu gitu loh. Hipotesis ini harus spesifik dan juga sederhana. Jadi hipotesis itu ya sejadi ya mungkin ya narasi, jadi susunan kalimat gitu kan. Gitu. Kemudian juga menyatakan pandangan mengenai karakteristik populasi gitu kan ya. Itu merupakan hipotesa. Apa sih kegunaan dari hipotesis ini? Yang pertama adalah hipotesis memberikan penjelasan sementara mengenai gejala-gejala tertentu gitu kan ya. Ya kan misalnya ya, kalau salah saya katakanlah dengan kondisi perekonomian seperti sekarang ini kira-kira
apa sih penyebabnya gitu loh. Jadi mungkin apakah karena penyebabnya hanya melulu karena COVID atau mungkin juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kondisi perekonomian seperti sekarang ini gitu kan. Itu kalian membuat hipotesa-hipotesanya gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah hipotesa ini sebagai pengetahuan dalam bidang tertentu gitu kan ya. Gitu kan. Jadi misalkan begini, misalnya katakanlah misalnya dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam bidang apa, tadi kan dalam bidang perekonomian atau mungkin dalam bidang apa tadi sumber daya manusia gitu kan, apakah ada pengaruh antara leadership dengan performance kerja karyawan gitu kan. Jadi bisa digunakan dalam beberapa bidang gitu kan. Lalu yang ketiga, hipotesis itu memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian gitu kan. Ya, kalau kalian misalnya membuat hipotesa gitu kan ya, membuat hipotesa yang hipotesa untuk membandingkan hubungan antara dua variabel gitu kan. Nah, kalian uji, misalnya uji dengan menggunakan uji dengan menggunakan statistik deskriptif gitu kan ya. Atau kalau misalnya menguji dengan menggunakan metode data-data yang sifatnya kuantitatif atau bahkan juga mungkin dengan data-data yang sifatnya kualitatif gitu kan. Itu yang itu merupakan bagian dari uji hipotesis dalam penelitian gitu loh. Lalu yang keempat, hipotesis itu memberikan arah kepada peneliti. Yes. Jadi supaya ya penelitian itu tidak bias atau bahkan penelitian itu tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. Dalam artian apa? Jadi ya dibatasi scope of work-nya gitu, dibatasi pekerjaan yang akan dilakukan tuh membahas apa aja gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kalian membahas mengenai leadership seorang pemimpin perusahaan terhadap performance kerja karyawan, tapi nanti akhirnya dibahas mengenai jiwa entrepreneurship-nya gitu. Jadi kan nggak nyambung gitu loh. Jadi fokusnya kepada jiwa leadership-nya. Jadi kalaupun nanti akhirnya nyambung kalaupun misalnya nanti dalam diri seorang pemimpin itu memiliki jiwa entrepreneurship, itu tidak akan dibahas gitu kan ya. Gitu. Lalu yang kelima, hipotesis itu memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan dari hasil penyelidikannya ini gitu loh. Apakah nanti hipotesis ini ditolak atau hipotesis itu diterima gitu kan? Kalau ditolak itu kata misalnya terdapat hubungan yang kuat antara leadership seorang pemimpin perusahaan dengan performance atau kinerja para karyawannya gitu. Nanti kan pasti nanti kan akan dibuat kesimpulannya gitu loh. Ya kan, misalnya dari hasil penelitiannya ini, ya kan dari hasil penelitiannya kemudian melakukan uji hipotesis, maka didapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara jiwa leadership seorang pemimpin perusahaan dengan performance atau unjuk kerja dari para bawahan atau karyawannya gitu loh. Oke. Ada dua bentuk kekeliruan dalam suatu hipotesa. Jadi kekeliruan tipe pertama itu ini menolak hipotesa nol padahal sesungguhnya benar, gitu kan ya. Ini sendiri kekeliruan pertama itu dia menolak hipotesa nolnya, tetapi sebenarnya hipotesa ini benar gitu loh. Atau kekeliruan yang kedua itu menerima hipotesis nol padahal sesungguhnya itu adalah salahnya. Wah, sesungguhnya itu salah gitu kan ya. Oke. Kita lihat sini langkah-langkah pengujian hipotesa. Merumuskan hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata alfa dan nilai tabelnya. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0 ini kan. Kemudian melakukan perhitungan statistik dan menarik kesimpulan. Oke, bagaimana kita bisa merumuskan nilai nihil H0 dan hipotesis alternatif H1? Jadi secara umum itu perumusan hipotesis statistik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hipotesis nol atau nihil atau H0,
Hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif HA atau H1, hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol, gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi lambangnya seperti ini kan, ini H0, ya kan? H0 sini untuk yang ini apa? H0, jadi HA terus HA. Jadi apa nanti lambang-lambangnya seperti ini. Jadi ada H0, ada H1 gitu atau ada HA. Jadi sekarang kita bicara mengenai bagaimana kita bisa menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi atau alfa atau taraf keberartian itu kita bicara mengenai pedoman tentang besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan atau mendapat risiko dalam membuat kekeliruan tipe 1. Nah, dalam penelitian sosial terdapat dua nilai alfa yang lazim digunakan, yaitu alfanya itu sama dengan 0,05 dan alfa itu sama dengan 0,01. Makin tinggi risiko dari kesalahan yang akan dibuat, maka makin rendah atau makin kecil taraf signifikansi yang akan digunakan. Suatu penelitian disebut signifikan apabila peneliti bisa menolak H0 dengan begitu menerima H1 pada nilai alfa yang telah ditentukan. Karena pada dasarnya H1 adalah negasi atau ingkaran dari H0. Jadi misalnya H0 itu terdapat hubungan yang kuat antara leadership seorang pemimpin perusahaan dengan performa para bawahannya. Nah, H1 itu negasinya, jadi lawannya. Jadi hiposisnya menjadi tidak terdapat hubungan yang kuat antara jiwa leadership seorang pemimpin perusahaan dengan performance para bawahan atau para karyawannya gitu. Oke. Sepertinya anda tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Silakan, atau kita lanjut aja. Oke, kemudian kita bagaimana menentukan kriteria. Menentukan kriteria pada dasarnya menetapkan statistik uji, misalnya T, F, R, ataupun X kuadrat. Nilai dari statistik uji adalah nilai yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nihil H0. Gitu kan. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar daripada nilai tabel alfa. Jadi perhatikan ya, penerimaan H0 terjadi apabila nilai uji statistiknya itu lebih besar daripada nilai tabelnya, nilai alfa tabel. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil daripada nilai alfa tabel gitu ya. Kemudian melakukan perhitungan statistik, melakukan perhitungan dalam rangka pengujian hipotesis, artinya menentukan X kuadrat, menentukan T, menentukan F, dan juga menentukan R yang telah diperoleh dari perhitungan data-data sampel. Jadi secara sederhana, menarik kesimpulan itu berarti menolak H0 ataupun menerima H0. Jika peneliti berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan teruji oleh data atau the data supports the hypothesis gitu loh. Sehingga kesimpulan dari penelitian itu adalah hipotesis verbal yang telah dilakukan peneliti, gitu kan. Kemudian sebaliknya jika peneliti tidak berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan itu tidak teruji oleh data atau the data does not support the hypothesis. Kesimpulan lainnya tidak kalah penting adalah makna atau implikasi dari kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, gitu kan. Nah, kita lihat di sini pengujian hipotesis. Jadi ada uji dua arah, jadi H0, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak, jadi hipotesa awal. H1 hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan, atau hipotesis lawan, gitu kan. Uji statistik yang alternatif bersifat dua arah, jadi seperti misalnya kayak H0, ya, kemudian juga ada H1. Wilayah kritiknya perhatikan sini, wilayah kritiknya di sini. Jadi kita lihat di sini di tabel di sini di grafik yang samping kanan ini.
Nah, di sini kan kita lihat sini ada namanya daerah penerimaan dan daerah penolakan. Daerah penolakan itu yang ada di sebelah kiri ini yang diarsir, demikian juga yang di sebelah kanan itu yang di daerah yang diarsir. Sedangkan daerah penerimaan itu adalah merupakan daerah yang kosong di tengah sini gitu loh. Nah, perhatikan bahwa sini daerah penolakan itu adalah kita lihat Z-nya ini, di sini nilai Z-nya ini saya beda perbesar ya. Z itu lebih besar dibandingkan Z Z alpha di per 2 atau Z-nya itu lebih kecil dari minus Z alpha per 2. Nah, untuk daerah penerimanya itu ada di tengah sini gitu loh. Jadi ini nilainya itu adalah Z-nya itu dari nilainya adalah tidak Z itu berkisar antara lebih besar dari minus Z per 2 dan lebih kecil dari sama dengan lebih kecil atau sama dengan sama dengan minus Z alpha per 2 dan Z-nya itu lebih besar dari Z alpha per 2 gitu. Jadi pokoknya daerahnya di sini nih, daerah penerimaan ini gitu. Gitu. Oke. Nah, di sini juga ada pengujian yang uji satu arah kanan. Jadi suatu uji hipotesa statistik yang alternatifnya bersifat satu arah di sini kan ya. Kalau tadi di sini kan sifatnya itu adalah dua arah ya, uji dua arah. Sedangkan kalau di sini sifat satu arahnya sebelah kanan gitu. Jadi daerah penerimanya itu adalah yang sebelah kiri sini gitu, dan daerah sebelah kanan itu merupakan daerah penolakannya. Dan demikian juga untuk uji hipotesis yang uji satu arah sebelah kiri, ya kan, di mana daerah penolakannya ada di sebelah kiri sini dan daerah penerimanya ada di sebelah kanan gitu loh. Oke, guys, sampai di sini ada mau tanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Belum ada, Pak. Ya, kita lihat contohnya di sini ya. Misalnya nih, menerima hipotesa dalam pengujian dua arah pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan bila nilai Z yang diperoleh dari sampel berada dalam interval, berarti ini kan alfanya sama dengan 0,05 dibagi 2, jadi 0,025. Nah, kita lihat di sini, jadi Z alfa per 2 sama dengan berarti Z 0,025, kita lihat nilai di tabelnya berapa. Berarti ini kan kita dapat nilai di tabel sama dengan 1,96, berarti Z-nya itu berkisar dari kurang dari sama dengan minus 1,96 dan lebih besar dari atau sama dengan 1,96 dan kurang dari atau sama dengan 1,96 gitu cara baca. Jadi nilainya di antara nilai Z dia berkisar di antara ini, di antara nilai sini gitu. Jadi lebih besar dari sama dengan minus 1,96 dan juga kurang dari sama dengan 1,96 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat juga di sini menolak hipotesa dalam pengujian dua arah pada taraf nyata adalah alfa sama dengan 1% jika nilai Z yang diperoleh pada sampel berada dalam interval seperti ini gitu loh. Jadi Z-nya itu, jadi nilai kita lihat di sini, Z-nya itu lebih dari sama dengan lebih dari 2,575 atau Z-nya itu kurang dari sama dengan minus 2,575 gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Pak, saya mau tanya dong. Ya, suaranya kecil gimana? Ya, gimana? Silakan. Kalau kualitatif itu metodenya itu biasanya pakai apa ya, Pak?
Kualitatif itu dia salah satu metode adalah observasi, Oh, berarti observasi dan juga wawancara. nggak ada metode-metode yang tadi perhitungan itu ya? Ada, tetapi itu tidak, tetapi yang utama itu adalah itu sebagai alat bantu saja. Jadi bayangkan misalkan kalau kalian itu kalian melakukan kualitatif itu, jadi kalian itu observasi gitu, observasi. Kemudian juga kalian melakukan wawancara sifatnya wawancara in-depth interview gitu ya. Tetap ya, statistik juga bisa dipakai jadi untuk membantu. Misalnya katakanlah kalian mau wawancara atau kalian mau mengamati 100 responden, berarti ya hasilnya ya kalian mengolah data untuk 100 responden ini gitu loh. Berbeda dengan misalnya kalau kalian itu melakukan pengolahan data yang sifatnya kuantitatif, itu kan bisa sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu gitu loh. Ya kan, misalnya kalian menyebar kuesioner di 5 kota besar di Indonesia, misalnya mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, ya kan, Makassar gitu kan. Nah itu misalkan kalau kalian misalnya tentukan misalnya masing-masing kota itu misalnya kalian menyebarkan ada 500 kuesioner atau kalian mencari 500 responden yang mewakili kota Jakarta, kemudian 500 responden yang mewakili kota Bandung, dan juga 500 responden untuk mewakili ketiga kota sisanya ini masing-masing. Ya bayangkan berarti 500 dikali 5 kota, berarti berapa? 2.500 responden. Dan bayangkan kalau kalian mengolah data 2.500 responden tanpa dibantu oleh metode statistik gitu loh. Apa yang terjadi gitu kan ya. Nah, ya seperti itu gitu loh. Itu bedanya antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih kepada kalian ingin mengetahui seberapa kalian itu mencoba menggali informasi lebih dalam gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya untuk metode kuantitatif itu kalian itu fokus pada angka, fokus pada angka atau numbers-nya gitu loh. Gitu. Kalau soal kualitatif jadi ya kalian menggali dari 100 responden itu sudah lebih dari cukup gitu. Selama responden yang kalian wawancara itu merupakan target responden yang benar-benar dituju gitu kan. Gitu, Bos. Oke, gimana? Kira-kira menjawab nggak? Oke, Pak, udah paham. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Silakan. Monggo silakan kalau mau ditanyakan, teman-teman. Bahasanya sudah selesai. Jadi nanti saya coba berikan beberapa tugas-tugas lagi supaya nanti saya bisa ngebantu nilai UTS dan nilai UAS kalian gitu. Jadi saya coba bantu dari nilai tugas dan juga absen gitu loh. Oke, teman-teman semuanya. Ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman yang lainnya? Ismail, Ayu, Ratu, atau mungkin Uun, Farda. Silakan kalau bertanyakan, atau mungkin Fatin, Sevia, Nur Asia mungkin. Oke, 1,96 cara hitungnya gimana? Sebentar. Saya share screen dulu ya. 1,9 itu dibantu dengan apa namanya table. Nanti saya kasih tahu tabelnya seperti apa deh. Saya lupa ngasih tunjuk tabel ke kalian ini kan 0,05. Yang jelas ini 0,05 itu dibagi dua, jadi kan karena ada kiri dan kanan, ya kan? Jadi 0,025. Nah, kalian cari nilai 0,025 dalam tabel. Nanti saya kasih tabelnya seperti apa gitu ya. Tabel misalnya untuk apa? Untuk melihat nilai dari apa hasil uji hipotesis gitu. Oke? Kira-kira gimana menjawab mungkin? Aisyah Fitri udah menjawab ya.
Iya, suaranya kok nggak kedengaran nih. Oke, terima kasih Pak. Oke, sip. David Saputro ini Pak, maaf saya tadi dari perjalanan pulang dari rumah saudara nggak tahu pada Zoom. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa lihat lagi nanti di channel YouTube saya. Nanti saya upload di channel YouTube saya paling lambat besok pagi udah bisa dicek di kalian tonton gitu ya. Nanti saya akan share linknya ya teman-teman ya. Itu aja dari saya. Kalau ada lagi yang tanyakan silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini teman-teman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next Terima week. kasih, Kak. Sama-sama.